subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk update video terbaru dari channel From Zero to Hero. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan menyelami dunia laboratorium yang mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat menarik. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah laboratorium bisa diakui kompeten secara internasional? Jawabannya ada pada standar ISO atau EC 17025 ke 2017. Standar ini adalah kunci bagi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Nah, di balik standar yang keren ini, ada 3 pendekatan fundamental yang menjadi landasannya. Apa saja itu? Yuk, kita bedah satu persatu. Pendekatan pertama adalah pendekatan proses. Bayangkan sebuah laboratorium itu seperti dapur restoran bintang 5. Setiap hidangan yang keluar harus sempurna, kan? Sama halnya di lab, setiap hasil pengujian harus akurat. Pendekatan proses ini memastikan semua aktivitas di laboratorium, mulai dari saat sampel diterima, diuji, sampai laporan hasilnya diterbitkan, berjalan sesuai alur yang terstruktur dan terkendali. Ini bukan sekadar mengikuti instruksi, tapi tentang memahami bagaimana setiap langkah saling terhubung dan mempengaruhi hasil akhir. Jadi, kalau ada masalah, kita bisa langsung tahu di mana letak kesalahannya dan memperbaikinya. Dengan begitu, kualitas layanan laboratorium jadi konsisten dan memuaskan pelanggan. Selanjutnya, pendekatan kedua yang tidak kalah penting adalah berpikir berbasis risiko atau risk-based thinking. Kalau tadi kita bicara soal alur kerja, sekarang kita bicara soal antisipasi. Di dunia ini, tidak ada yang 100% sempurna. Selalu ada potensi risiko yang bisa mengganggu pekerjaan laboratorium. Misalnya, alat yang tiba-tiba rusak, bahan kimia yang terkontaminasi, atau bahkan kesalahan manusia. Nah, berpikir berbasis risiko ini mengajak kita untuk proaktif, bukan reaktif. Laboratorium harus bisa mengidentifikasi apa saja potensi risiko yang ada, menganalisis seberapa besar dampaknya, dan merencanakan tindakan untuk mencegah atau meminimalkannya. Ini seperti sedia payung sebelum hujan. Dengan mengelola risiko, laboratorium bisa lebih siap menghadapi tantangan dan menjaga reputasinya. Terakhir, pendekatan ketiga adalah peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Ini adalah semangat yang harus dimiliki setiap laboratorium. Dunia terus berubah, teknologi berkembang, dan tuntutan pelanggan pun semakin tinggi. Laboratorium yang hebat tidak akan pernah merasa puas dengan pencapaiannya hari ini. Mereka akan selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih akurat. Peningkatan berkelanjutan ini bisa dilakukan melalui banyak cara, seperti mengevaluasi kinerja secara rutin, mendengarkan masukan dari pelanggan, melatih personel, atau mengadopsi teknologi baru. Ini adalah siklus tanpa akhir untuk mencapai keunggulan. Ibaratnya, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi, itulah 3 pilar utama dalam ISO atau IEC 17025/2017. Pendekatan proses, berpikir berbasis risiko, dan peningkatan berkelanjutan. Ketiganya bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem manajemen yang kokoh, fleksibel, dan selalu relevan. Dengan menerapkan ketiga pendekatan ini, sebuah laboratorium tidak hanya mendapatkan akreditasi, tapi juga membangun kepercayaan dari pelanggan dan seluruh dunia. Mereka membuktikan bahwa setiap hasil yang mereka keluarkan adalah hasil dari proses yang terstruktur, penuh antisipasi, dan selalu berorientasi pada perbaikan. Ini adalah fondasi dari kualitas dan kompetensi yang sesungguhnya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya tentang apa yang membuat sebuah laboratorium itu hebat. Ini bukan cuma soal alat canggih, tapi juga soal sistem dan pola pikir yang kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.